خاصة إلى حضرة مجيجي علي جودي مجيجي عبد الحميد مجيجي نور إحسان مجيجي عبد الكريم مجيجي مرزوقي دهلان مجيجي محروس سليم مجيجي جوهري مجيجي صالح مجيجي محمد معصوم جوهري مجيجي أحمد إدريس مرزوقي مجيجي إمام يحيى مخلوص مجيجي عبد العزيز منصور مجيجي ميمون زبير جميع مسلم وأحد للبوي وألف الكتب التي تعلمناها وعلمناها خصوصا سيد الشيخ عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي سيد الشيخ عبد الله محمد بن محمد سنجي سيد الشيخ عبد الله محمد بن قاسم الشافعي إلى حضرة سيد الشيخ أحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي إلى حضرة سيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشعراني rahimahumullah wa ajarakumullah. Al-Fatihah. Ya kan alhamdulillah. Amin. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur Perumahan KDA, terkhusus beliau saudara kami fillah Ustadz Haji Tubagus Abdul Khalik selaku Imam Besar Masjid An-Nur yang juga sangat kami hormati dan kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, jamaah subuh Masjid An-Nur yang juga sangat kami hormati, kami muliakan. Mudah-mudahan berkah hadir dan duduknya kita di tempat serta majlis yang mulia ini benar-benar menjadi sababiyah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan ridha, rahmat dan ampunannya kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menggolongkan kita semua hamba-hambanya yang diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan, baik di dunia yang fana ini maupun kelak di akhirat yang langgeng dan abadi. Amin amin Allahumma amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab Wasiyatul Mustafa karya beliau Al-Alim Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kita lanjutkan wa ba'du, dan setelah hamdalah, solawat, bismillah. Kemarin kita baca kitab ini diawali dengan bismillah, lalu hamdalah, solawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga para sahabatnya. Setelah itu hadhihi wasiyatul Mustafa. Beliau jelaskan kitab ini berisi wasiatnya manusia pilihan,
yakni beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, wasiat Rasul kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah, pemuda yang pertama kali menyatakan dirinya beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karramallahu wajhah, mudah-mudahan Allah muliakan wajah dirinya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan mengapa ketika kita menyebut nama sahabatnya Nabi selain Sayyidina Ali, kita disunnahkan mendoakan dengan doa radhiyallahu an, yang disebut at-taradhi. Jadi ketika kita menyebut atau mendengar nama sahabatnya Nabi, disunnahkan mendoakan dengan radhiyallahu an, yang artinya semoga Allah meridhoinya. Sebagian guru kami memberi makna radhiyallahu an, muga-muga ngedoaken bendu sapa Allah anhu andoh saking sahabat tersebut, semoga Allah mengampuni dosanya. Sementara ketika Sayyidina Ali yang disebut namanya bukan radhiyallahu an, tapi karramallahu wajhah. Mengapa kok berbeda? Para ulama menjelaskan Sayyidina Ali itu masuk Islam, menyatakan dirinya beriman ketika usia beliau 8 tahun kurang lebih. Jadi beliau belum balik. Dan selama hidup beliau tidak pernah menyekutukan Allah. Beda dengan sahabat-sahabat yang lain, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, dan sahabat-sahabat lainnya sebelum adanya Islam, mereka pernah menyekutukan Allah. Mereka percaya bahwa Allah adalah Tuhan, tetapi mereka juga mempercayai Tuhan-Tuhan selain Allah yang ada di sekitar Ka'bah, berhala-berhala yang mereka tuhankan, yang jumlahnya sangat banyak, kurang lebih 360 berhala. Ini alasannya. Sehingga kita disunahkan ketika kita menyebut nama para sahabat selain Sayyidina Ali karramallahu wajhah, berdoa radhiyallahu an, semoga Allah ridhoi, radhiyallahu an, semoga Allah ampuni dosa-dosa di masa lalunya. Sebab pernah menyekutukan. Tapi kalau Sayyidina Ali selama hidupnya tidak pernah. Masuk Islamnya Sayyidina Ali, bahkan pemuda manusia yang pertama kali melaksanakan sholat 2 rakaat di depan Ka'bah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidah Khadijah al-Kubra, itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka kita disunahkan bukan radhiyallahu an, tapi bukan berarti andaikan Sayyidina Ali kita doakan dengan radhiyallahu an itu salah, bukan. Tapi yang lebih utama, dan itu dilakukan oleh para ulama kita, baik mendoakan dengan lesannya maupun mendoakan dengan tulisan dalam karya-karyanya, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Qala, Sayyidina Ali berkata, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
fa khallautu ma'ahu fi manzilihi faqala li. Suatu ketika, kata Sayyidina Ali, Rasul memanggilku, Rasul mengundangku untuk datang ke rumah beliau. Fa khallautu ma'ahu fi manzilihi. Kami hanya berdua dengan beliau, tidak ada yang lain di rumahnya. Faqala li, setelah saya sampai di rumah beliau dan kami hanya berdua, Rasul berkata padaku, ya Ali, hei Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa alaihi salam, ghaira annahu la nabiyya ba'di. Wahai Ali, ketahuilah posisimu denganku, kedudukanmu denganku itu sama dengan kedudukannya Nabi Harun dengan Nabi Musa, kecuali engkau tidak nabi sementara Harun adalah seorang nabi. Jadi Rasul katakan kedudukan Sayyidina Ali itu sama dengan kedudukannya Nabi Harun dengan Nabi Musa. Yang membedakan, kalau Nabi Harun nabi, diangkatnya menjadi nabi dan rasul bareng dengan diangkatnya nabi dan rasul Nabi Musa alaihissalam. Banyak orang memahami bahwa Nabi Harun ini adiknya Nabi Musa. Padahal yang benar di dalam tafsir-tafsir, diantaranya syarah tafsir Jalalain, tafsir As-Sawi, di sana riwayat yang kuat, Nabi Harun itu bukan adiknya Nabi Musa, tapi abangnya Nabi Musa. Selisih, ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun. Itu Nabi Harun. Jadi ketika Nabi Musa menjadi buron kurang lebih 10 tahun, lari dari Mesir sebab membunuh tanpa sengaja kaumnya Fir'aun, sampai ke Madian, akhirnya berkhidmah kepada Nabi Syu'aib alaihissalam yang tinggal di sana, sampai dikasih hadiah atau upah dari khidmahnya, menikahi kedua putrinya Nabi Syu'aib. Kembali ke Mesir. Sebelum sampai di Mesir, mendapatkan wahyu dari Allah bahwa beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Saat Allah mengangkat Nabi Musa menjadi nabi dan rasul, Nabi Musa mengusulkan, sebab Nabi Musa ini merasa punya kekurangan. Apa kekurangannya? Lesannya ketika bicara tidak fasih, agak cedal. Sebab dulu saat kecil ikut Fir'aun, ditawari 2 perkara, bara dan roti, yang dipilih atas petunjuk Allah bukan roti tapi bara, sehingga lesannya itu tidak bisa fasih. Karena tukang sihir itu membisiki terus kepada Fir'aun, jangan-jangan mimpi Tuhan yang nanti akan ada lelaki yang akan menghancurkan kekuasaan Tuhan, jangan-jangan Musa ini. Makanya dicoba oleh Fir'aun, kalau memang dia masih kecil kok, beda dengan anak kecil umumnya, bisa membedakan ini roti dan ini bara, sehingga yang dipilih itu adalah roti. Kalau anak kecil itu kan yang penting mana yang sepertinya mengenakkan, nikmat. Andaikan ditawarkan padanya bubur dan mohon maaf tai ayam yang lebih bagus penampilannya dibanding bubur, yang dipilih tai ayam. Sebenarnya Musa kecil, para mu'arrikh menjelaskan, para sejarawan menjelaskan, itu mau memilih roti. Karena sejak kecil calon nabi dan calon rasul itu pikirannya bukan seperti anak kecil pada umumnya, tapi Allah kasih petunjuk, pilih
bara, sebagaimana umumnya anak kecil yang belum bisa membedakan antara ini manfaat dan madharat. Tujuannya apa? Agar Fir'aun itu hilang prasangkanya, yang menghancurkan kekuasaannya itu adalah Musa, sebagaimana bisikannya tukang sihirnya. Makanya karena merasa lesannya tidak bisa fasih, mengusulkan, wahai Tuhan, tolong angkat juga saudaraku Harun yang ada di Mesir menjadi nabi dan rasul, karena lesannya lebih fasih daripada lesanku. Allah jawab, Harun juga saat ini bersama pengangkatan dirimu menjadi nabi dan rasul, aku angkat menjadi nabi dan rasul. Jadi Harun itu bukan adiknya Nabi Musa, tapi abangnya Nabi Musa. Ya Ali, kita lanjutkan. Lalu Rasul berkata kepadaku, wahai Ali, usikal yaum biwasiyatin. Hari ini aku akan memberikan wasiat kepadamu. In anta hafidtaha ishta hamidan wa mutta syahidan. Jika engkau benar-benar mengamalkan wasiatku ini, wahai Ali, maka sungguh engkau akan hidup terpuji dan engkau akan mati syahid. Wa ba'atsakallahu yaumal qiyamah faqihan aliman. Dan kelak di hari kiamah engkau dibangkitkan dalam keadaan faqih, ahli syariat, dan dalam keadaan alim. Engkau dibangkitkan dan dikumpulkan bersama orang-orang yang alim, orang-orang yang ahli fikih. Ya Ali, jadi satu kitab ini isinya perjumpaan Rasulullah dan Sayyidina Ali dalam satu waktu. Isinya wasiat-wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali, yang juga wasiat bagi kita semua selaku umatnya, yang Nabi katakan jika kita mau menjaga wasiat ini, mau dan bisa mengamalkan wasiat ini, maka kita akan hidup dalam keadaan terpuji, mati dalam keadaan syahid, kelak di hari kiamah dibangkitkan bersama orang-orang yang ahli fikih, para ulama. Jadi satu kitab ini isinya wasiat, satu pertemuan antara Rasul dan Sayyidina Ali. Ya Ali, wahai Ali, man akalal halal sofa dinuh wa raqqa qalbuh wa lam yakun li da'wati hijab. Wahai Ali, barang siapa yang memakan sesuatu yang halal, maka agamanya akan jernih, akan bersih. Wa raqqa qalbu, hatinya akan lunak, hatinya mudah mendapatkan bimbingannya Allah, hatinya hati yang mau menerima nasihat, menerima kebaikan. Walam yakun li da'watihi hijab, dan doanya tidak ada penghalang. Orang yang selalu menjaga apa yang dimakannya dari yang haram, berusaha semaksimal mungkin yang dimasukkan ke dalam perutnya lewat mulutnya adalah benar-benar perkara yang halal, baik halal zatiyahnya maupun halal cara memperolehnya. Karena ada barang itu halal, suci zatnya. Ada barang itu halal, suci zatnya, tapi menjadi haram atau najis sebab cara memperolehnya. Mangga itu hukum asalnya halal, tapi kalau kita jalan-jalan lalu melewati pohon mangga yang besar,
kita tengok ke atas ada buah mangga yang masak, kita ambil, kita makan, padahal itu bukan milik kita, maka mangga yang dzatiyahnya halal menjadi haram sebab cara memperoleh kita. Paham? Ada yang memang barang itu dzatiyahnya haram. Contoh khamr dan sejenisnya, makanan atau minuman yang memabukkan, itu haram. Meskipun cara memperolehnya kita beli dengan uang kita yang halal, tetap haram dikonsumsi. Contoh lagi, daging hewan yang memang diharamkan, daging anjing, daging babi, itu dzatiyahnya haram. Meskipun itu anjing kita membelinya dengan uang kita dari usaha yang halal, tetap daging anjing dan babi adalah haram. Meskipun kita sembelih dengan cara syar'i, tetap daging babi dan anjing haram. Wasiat pertamanya Rasulullah, Ali, siapa yang benar-benar bisa menjaga makanannya, yang dimakan halal, maka agamanya akan jernih, akan bersih, hatinya akan lunak, mudah menerima nasihat. Andekan namanya manusia tidak maksum, tidak mahfud, terjaga dari maksiat dan dosa, terpeleset dalam jurang kemaksiatan, mudah tobat dan tidak mengulangi kemaksiatannya lagi, serta doanya tidak ada penghalang. Orang-orang yang benar-benar menjaga makanan dan minuman dari yang haram, itu doanya ijabah. Makanya banyak guru-guru kita yang karena memang benar-benar berusaha maksimal tidak mengkonsumsi barang yang haram, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjamin Rasulullah dalam banyak hadisnya, diantaranya dalam wasiatnya ini kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, wahai Ali, man akala syubhat, barang siapa yang memakan barang syubhat. Apa barang syubhat itu? Barang yang belum jelas halal haramnya. Nabi katakan dalam hadis lain, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mutasyabbihatun. Perkara halal itu jelas, Quran hadis telah menerangkan. Perkara yang haram juga jelas. Di antara perkara yang halal dan haram ada perkara mutasyabbihat, perkara syubhat, perkara yang menyerupai halal, menyerupai haram. Contoh banyak, tapi Nabi katakan dalam hadis ini, yang tahu perkara syubhat itu tidak banyak. Sedikit sekali manusia yang tahu tentang perkara-perkara yang syubhat.